Hello, Yogyakarta. Hello Melbourne, welcome to the premiere of Real Ozin 2017. This is our second time during for Real Osin. And just like last year, it's been so wonderful to see how enthusiastic filmmakers bridge cultures through storytelling. Australian and Indonesian filmmakers together share their works and stories in the same forum. This year's theme is water, and today you are invited to see 14 of the officially selected short films, fiction, documentaries, and animation. We're really sorry we're not able to travel to either Melbourne or Yogyakarta to watch these films with you today. But we hope you enjoy all these interesting short films of Real Ozin 2017 like we do. Enjoy! Bu, boleh saya beli gorengan? Jadi semuanya 3.000. Halo? Halo Tante, apa kabar? Oh, aku masih di pasar beli snack, beli goreng. Gorengan. Ya, ya. Tante sudah siap untuk pergi ke pantai? Oh ya, oke, yuk, dadah.
Kamu siapa? Maaf mbak, saya tersesat. Jangan menyentuh air laut. Jangan menyentuh. Oh menyentuh. Kenapa? Karena berbahaya. Ya, begitulah. Kenapa? Apa itu? Gorengan? Kalau kamu bagi gorengannya, aku akan jelaskan padamu. Pantai ini dulu kesukaan para nelayan. Orang tuaku, orang tua mereka, ya sejak berabad-abad yang lalu. Sampai entah berapa tahun yang lalu, seorang perempuan menenggelamkan dirinya. Perempuan itu ingin menikah dengan laki-laki yang dari seberang yang jauh. Tapi keluarganya tidak mengizinkan. Keluarganya takut kehilangan dirinya. Sekarang tidak ada lagi yang datang ke pantai ini. Mereka yang datang hanya orang-orang yang punya luka. Aku pernah bermimpi yang sama. Oh ya? Terus? Aku nggak ingat. Aku cuman mulai bermimpi itu waktu kakak ibuku mulai sakit parah. Kakak ibumu maksudnya budemu? Oh, ya, budeku. Aku di sini untuk merawatnya. Hah? Budemu tinggal di sini? Mhm. Kamu orang Indonesia? Iya, Oh. Ya, bahasa Indonesiamu cukup lancar sih. Oh. aku sudah lama nggak kembali ke sini. Aku pikir bahkan dia nggak ingat siapa aku. Aku coba bawa dia jalan-jalan. Tapi sakitnya sangat parah. Ikatan keluarga itu sangat kuat. Meskipun jarak memisahkan begitu jauh. Dulu aku pikir begitu. Tapi aku merasa asing sama budeku. Aku merasa asing di kampungku sendiri. Aku bahkan gak bisa makan cabai. Aku gak suka cabai. Kamu gak suka makan cabai? Aneh banget. Dia adik perempuanku. Biasanya aku datang ke sini ketika aku merindukannya. Jauh dari keluarga memang sulit. Ya. Tapi suatu saat pasti akan bertemu lagi. Aku harus pergi. Tapi aku belum tahu namamu. Aku Farah.
Pada minggu pagi sekitar pukul 7, seperti biasa saya pulang ke tempat orang tua, ke ibu. Pas sesampainya saya di sana, selang beberapa waktu kemudian terjadilah gempa. Setelah terjadi gempa, timbul perasaan yang tidak enak. Perasaan tidak seperti biasa, ada rasa gelisah. Peliharaan orang tua saya yaitu sapi. Saya lihat sapinya meronta-ronta, rasa ingin lari. Tanpa sadar saya ambil ke dalam rumah, masuk dalam rumah, saya ambil parang. Lalu saya putuskan dari sapi tersebut, kemudian saya lihat keanehan lagi di sapi tersebut. Sapinya biasanya selepas kita lepas dari tali, biasa makan rumput dulu dekat rumah, ini enggak, langsung dia lari. Setelah sapi saya lihat lari, perasaan tambah semakin gelisah, semakin gelisah. Sementara saya belum tahu sebenarnya apa yang terjadi. Saya dengar teriakan, ada air gelombang naik. Kemudian karena perasaan panik juga, saya pun nggak bisa berenang pada saat tersebut. Saya ambil jerigen minyak bensin, saya tumpahkan minyak tersebut. Saya ambil jerigennya, saya tutup yang bagus. Saya ambil tali, saya ikat di pinggang. Saya berdiri di pinggir pantai, kemudian baru saya lihat gelombang yang sangat besar, nggak bisa dibilang lah, besar gelombang, mendekat. Gelombang naik ke darat, saya mengejar gelombang supaya tidak masuk ke dalam gulungan gelombang yang besar tersebut. Karena ada jerigen, saya sempat naik ke atas gelombangnya sempat naik. Memang tinggi sekali gelombang. Akhirnya saya ngikut dengan air masuk dalam batang-batang kelapa yang ada di pinggir pantai, masuk. Kencang airnya, sangat kencang air, bergerak, kencang. Didorong sedikit lagi sama air, saya nyangkut di sebuah batang kuini. Ada batang kuini, kemudian bisa saya raih cabangnya dan naik ke atas batang kuini tersebut. Di batang kuini ini sempat saya mendengar ada seseorang minta tolong di bawah. Sempat melihat ada perempuan, anak gadis dalam air, masih berair, masih bergelombang. Dalam air sempat minta tolong, tangannya udah minta tolong ini. Sempat saya bicara sambil tertawa, cuma saya udah nangis ya. Menangis, tertawa menangis berarti. Saya jawab gini, hari ini tidak ada bantuan. Kita mungkin akan berjumpa nanti di lain waktu. Di lain dunia kita akan jumpa nanti. Saya bilang itu, saya jawab sama cewek tersebut. Kemudian cewek tersebut hilang ditelan sama air. This is the largest freshwater invertebrate on the planet. The giant Tasmanian freshwater lobster is only found in the northeast and the northwest of Tassie. And that's it. It's just that small coastal strip extending along both areas that run into Bass Strait that they're found. So even in Tasmania, they're only found in probably 15% of the state. If you protect lobsters, you're protecting the whole creek and then the riparian zone for 30, 40, 50 metres either side of the creek. The whole thing comes into play. I grew up catching lobsters as a young Tasmanian boy. Went and worked the mainland for 15 years in aquaculture. I've got the background to understand how the ecological system works and just a general feel for the bush. It's madness for people to think, oh no, you want to stop everything. Well, no, you don't. You just want to have a decent bit of bush there, mate. You don't have to be a rabid greenie to say, well, I think I'd like to see this river in good condition in 100 years. At the moment, we're on the brink of making a choice. We can either keep clearing all these headwaters and basically having a heap of river systems in Tassie
where lobsters are that are full of sediment, or we can stop and have some river systems that are going to be sediment free and look like they're supposed to look before European settlement. Nowadays, we've got most of the lowland stuff done, so they're heading into the headwater systems, which is up in the hills a bit. The problem with that is that the sediment gets in the headwaters, it runs downstream, and it doesn't matter what you're doing downstream, if you're stuffing upstream, you're stuffing the whole river system. And that's what's happened. Sediment is by far and away the biggest killer of these animals. I'm not saying that shouldn't be listed as vulnerable, they should, they've been decimated. In a small creek on a hot day with no shade, the water hits 25, lobsters die. The canopy supplies the food, the shelter and the shade. Everything comes from the bush. What I do nowadays is more just the tagging and researching of populations just to see how they're travelling. He'd weigh about 1.7 kilo. He's got scars all over his body from fighting. There's a nice scar there where he's had his antenna taken off. So he's been quite an active boy. For me, it's just walking through the man ferns to get to these beautiful rivers that are in the middle of nowhere with tannin stained water, clean rocky bottoms, big myrtles, big blackwoods, man ferns all over the place. There's shade. You've got these fantastic animals living in them, the great part of the world. Why shouldn't we look after it? We can't lock up the world, but it's got to be balanced. If a headwater goes, that's it. You cannot put the whole thing back and make a river. And I would say 3/4 of the river systems in the north of the state have got sediment issues. And the ones that are left, are slowly dwindling. If we start, trashing those headwaters, there is no comeback from that. It'll just be another ditch. If that's what people want, that's fine. That's up to them. But if we don't make the choice now, we're gone. Those systems are stuffed. Play, halo play. Oh ya, nggak apa-apa. Itu loh mas, kalau ada waktu bisa mendekat pakai ojek sana. Oh iya Pak ya. Iya, jadi langsung lihat luapannya lumpur. Nah itu kan ada. Sekarang enak musimnya itu, dingin. Ya boleh foto-foto. Ya, ini. Bagus nggak kan? Jadi pakai ojek nggak nyungsep ojeknya Pak situ? Oh enggak, situ ada jalannya sendiri. Oh, ada jalan sendiri. Ada jalannya sendiri, nggak mungkin disisep kan di situ. Om kita ya Kirain lagi ditunggu, tenggelam motornya iya, tenggelam. kita kan ditunggu anak istri. Mulai kejadiannya nanti diliput di sini. Nah, ini yang ninggal ini.
Tinggal. Jadi kalau asapnya itu nggak seperti itu, keluar lumpurnya itu agak kecil, murah. Kalau itu tebel, suaranya pun gemuruh itu seperti ombak laut itu suaranya, gemuruh. Muter di rumah. Sapi sing tuncano. Iki sing watu gowo. Kayak tumbal dia mandek lumpure tapi gak iso mandek. Tapi ndak mandek. Nggak mandek, tetep metu iku. Ya. Pinten? Piro min lumajang mitul Sing dhewe. iki rada, sing iki rada larang iki. Sini ki. Iki rada murah iki. Sini ki. Nah. Sing ngene iki rada murah. Iki sing awal. Iya. Awalnya. Min kayak piro min kita kok. Wis sampe tongkone dhewe wis pira kono wae wis gak larang-larang karo tongkoe dhewe. 15. Oh, enggak boleh. Tidak boleh toko 15 di Mayu kaset. Isi loro nek kaset inu lho isi 12 teng. Sini ki pinten nih? Isi loro. Disetel ning ngarepe lapangan, tonggo-tonggo ndelok. Ber 2000 dong wis lapindo, duwite balik kok. Iya. Sewa orang. Oke, ngomong dulu malu. Balik pati kaset. Tanda nggak mau dia. Kalau tanda malam, oh ya nggak apa-apa. Kita kan nggak ada unsur paksaan. Cuma kita nawarin barang mau, barangkali mau. Dulu kan gara-gara ditarik sama bawah itu mahal, Mas. Wah, orang-orangnya itu ngamuk-ngamuk di atas. Ya, saya yang merendam di sini. Akhirnya mau pakai ojek. Kalau nggak digituin, wah nggak dapat Mas. Seharusnya bisa merayu orang itu di mana supaya bisa naik. Politik ini, ya orang politik kan. Nah, caranya ngusir orang itu di mana? Kalau terang-terangan kan secara kasar, Mas. Ini kan secara halus. Kalau ada kejebolan nanti dia dipindah. Kan saya sudah bilang, Rencananya kan mau dibuat tempat wisata jadi maksudnya masuk kan dialih sama ditertibkan. pemerintah. Nah, Pemkab. Tuh, ini. Lagi berdoa. Berdoa itu nggak boleh tertawa, masa sambil berdoa Loh, tertawa. berdoa lagi gembira. Nah. Beda kalau dengan ini. Gandoyan. Seteri. Oh ya. Wis meneng wae. Aku lho gak ngomong, gak dudono aku ngomong lho. Ya wis didelok ae wis gak usah komentar ah. Ngomong lah apa komentar aku. Bingung iki kalau paling ya. Bapak no bingung lah oleh setera. Panggungnya tinggi. Biar foto-fotonya bagus itu kan ada panggung merah itu. Bagaimana sih keadaan Lapindo sebenarnya? Oh, ternyata sangat luar biasa. Kami melihat memang kalau orang Islam mengatakan bahwa inilah hubud dunia, ketika orang dirasuki dengan rasa kerasukan tadi, ya begini akibatnya. Jadi bumi ini dieksploitasi dengan sangat mengerikan menurut saya. Artinya saya sendiri melihat tadi ditunjukkan oleh beberapa teman kita ya. Artinya sesuatu, banyak orang meninggal di sana dikuburkan. Kami sangat tersentuh hati kami. Karena apa? Kita masih teringat tanah kelahiran kita. Rumah kita masih kelihatan atapnya separuh-separuh. Nggak bisa untuk cerita itu, mulut agak susah. Tapi sekarang sudah lama kayak gini, kita terbiasa, gimana lagi. Mama Loreng dulu almarhum itu masih hidup meramal lumpur ini 33 tahun nggak bisa berhenti. Kalau ulama sendiri kita dengar 35 tahun nggak bisa berhenti.
Nah, jadi kita istilahnya kan hampir sama kan. Orang pertama dulu melihat yang masih ada rumahnya, pasti ke situ orang pasti nangis. Membayangkan kampung halaman sendiri. Seandainya kampung saya sendiri ini bagaimana ya seperti ini. Jadi merasanya dia gitu. Sekarang kan cuma kelihatan lumpur itu aja, rumah-rumahnya pun sudah nggak kelihatan, jadi merasa hatinya itu nggak seperti dulu. Mbak gratis sih, Mbak. Oke mancing. Mancing, Pak. Dola iwa. Iya, Bu. Ntar taruh situ aja nanti foto. Hei. Itu kalau jenuh ajak mancing udah. Iki lho iwak rene iki lho, sik to lah. Oh. Oh. Nah, ini Mas sama Pak Mino sama Pak Gio makan ikan bakar sama saya. Karena nggak kepingin ikan bakar. Foto lo. Oke, ayo Lam. Apa kita Kah, males. Happy lo joget. Happy lo joget. Kalau ngojek gak ada berhenti ini. Nggak ada berhentinya, masalah gini kalau lumpur itu belum berhenti nggak berhenti, kita gak henti ojek Mas. Itu ngojek seumur hidup Mas. Namaku Aldo. Namaku Aldi. Kami kembar. Hobiku main basket. Hobiku makan. Inilah cerita kami. Kami tinggal di kota Jakarta. Kota yang sangat besar dan ramai. Bahkan sampai malam hari. Rumah kami di sebuah kompleks tak jauh dari pusat kota. Kami suka tinggal di sana. Sayangnya, airnya suka mati. Kalau air mati, kita semua jadi repot. Untung masih ada yang jual air.
Aneh ya, harus beli air. Padahal aku paling suka berenang. Di kolam maupun di sungai. Air sungai warnanya indah sekali. Jernih. Nah, kalau hujan, air di mana-mana. Entah kenapa harus beli air. Mungkin karena air hujan kotor ya. Apalagi kalau banjir. Aku suka main banjir. Aku malas, kotor. Meskipun kotor, ini Jakarta, kota kita. Kenalkan, ini Mas Bambang, penjual air kesayangan warga kompleks. Kalau air mati, dia pahlawan kami. Ini rumah kakek Yan. Kasian ya, dia tinggal sendiri di sana. Apalagi kalau air sudah mati. Kami membantu Mas Bambang mengantar air ke rumah kakek Yan. Anak cucu kakek Yan tinggal di luar negeri. Kakek Yan sering kesepian. Dia paling bahagia kalau kami main ke rumahnya. Suatu hari, warga kompleks kami kebingungan. Air mati dan Mas Bambang tidak muncul. Kakek sangat kebingungan. Dia perlu mandi, makan, dan minum obat. Kami sangat sayang kakek ya. Kami ingin membantunya. Tapi kami tidak ingin meminta uang darinya. Kami ingin berusaha sendiri. Bagaimana ya caranya? Cari ide dong. Bagaimana kalau kita jual buku dan mainan yang sudah tidak terpakai? Ide bagus. Ini dia pasar media. Hari Minggu ini kita berjualan di sana. Kami berusaha menarik pembeli. Ternyata banyak juga yang beli. Kami mengumpulkan cukup banyak uang. Bisa membeli air buat kakek. Kakek pasti senang deh bisa mandi. Bisa minum kopi. Dan yang paling penting, minum obat. Memang kakek sakit apa? Nggak tahu. Ketika sampai di rumah kakek, kami terkejut. Kakek tidur dan kami panggil tidak bangun-bangun. Mungkin kakek terlambat minum obat. Kami segera memanggil Bang Joni. Tapi kakek sudah tidak ada di kamarnya. Kita panggil-panggil, tetap saja tidak menjawab. Ketika kami semakin panik, kakek muncul. Ya, kakek.
Air untuk kakek sudah tiba. Ya, terima kasih. Sudah tolong masuk. Ya. Minumnya. Oh, I try to see your beauty, my girl. I am the fisherman of your eyes. I'm swimming in the sky blue. I'm a labor painter, and I'm trying to be a lighthouse, a drugstore. I am the fisherman of your eyes, and I'm swimming in the sky blue. I'm now in a border, and I land on the coast of your blue eyes. I am the fisherman of your eyes, and I'm swimming in the sky blue. I'm losing my performance, my pellegrin is now experiencing. I'm perishing, I'm the sea. I am the fisherman of your eyes, and I'm swimming in the sky blue. I'm building a lighthouse, a drugstore. Help me please, 'cause I'm drowning. I am the fisherman of your eyes, and I'm swimming in the sky blue.
You did this! Your fault!
Mbak. 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 Cantik juga. Astaga. Jangan. Astaga. Jangan. Maafkan saya jika tidak sopan menutupi bibirmu. Saya hanya takut jika ada lalat masuk dalam tenggorokanmu. Wanita memang cantik kalau lagi tidur. Sepertinya kamu sudah mati, dan sepertinya seorang pria meninggal kamu di kamar hotel ini. Ini momen yang jarang dalam hidup saya. Bisa berduaan dengan wanita cantik di kamar hotel yang mahal. Saya ingin tidur di sebelah Anda selama 10 menit. Cheers.
Saya Amos Wenggai. Saya datang ke Australia awal tahun 2006, Januari 2006. Saya naik dari Sorong, naik perahu. Kita naik perahu dari perahu itu dibuat di Serui, di Ambai, di Pulau Ambai. Itu yang bikin perahu itu Bapak Wenggai. Dia buat perahu itu khusus untuk kita pakai ke Australia. Sama-sama dengan teman-teman dari Ambai, kita menuju ke Manokwari. Setelah Manokwari, dapat bensin di Manokwari, terus kita ke Sorong. Jadi sampai di Merauke, terus setelah kita di Merauke, di sana tinggal ada saudara-saudara beberapa di sana, tinggal di situ mereka bantu kita dengan minyak, segala macam untuk menyeberang. So, akhirnya tanggal 13 malam jam 11 itu kita lepas dari Merauke. Nah, setelah menyeberang kita sampai di antara Australia dengan Merauke itu Johnson itu rusak dua-dua. Malamnya itu Johnson itu rusak, sudah kita terdampar di situ. Jadi selama terdampar itu di daerah sini, ini Arafuru, Laut Arafuru nih, kita terdampar di situ. Itu 4 hari kita terdampar, 4 hari 4 malam. Harapan itu tipis untuk selamat itu harapan sudah tipis karena Johnson sudah rusak, terus dia itu ombak, hujan, angin itu selama malam, dari malam sampai pagi itu ombak itu sudah dari belakang perahu itu sudah tinggi sekali, terus tinggal turun masuk dalam itu belakang perahu saja. Saya sudah tidak pikir keluarga, saya sudah tidak pikir perjuangan, saya sudah tidak pikirin. Yang saya pikir itu hari ini atau besok kita sudah tidak selamat lagi. Jadi mungkin cuma waktu-waktu terakhir itu duduk cerita di perahu, terus sebentar lagi udah habis. Saya memang sempat pikir, saya cuma bilang saja, maafkan saya Mama, itu saja. Sampai hari ketiga itu kapten itu kembali, dia itu udah sakit waktu itu, dia sakit mungkin karena kecapean, dia sakit. Jadi waktu itu terus setelah Johnson udah rusak itu langsung dia pergi istirahat, jadi sampai hari ketiga terus dia harus kembali untuk harus perbaiki Johnson lagi. Itu malam sekitar jam 3 malam itu dia perbaiki Johnson, dan akhirnya dia suruh, setelah dia pasang semua, dia suruh tarik itu Johnson. Begitu tarik begini, Johnson itu dia bunyi. Itu luar biasa sekali waktu Johnson itu jalan itu. Semua di atas perahu itu senang karena Johnson itu udah jalan kembali. Tapi perahu itu dia sudah bunyi. Papan sama najunya itu kena gelombang itu udah bunyi. Itu kalau 2 atau 3 hari lagi mungkin perahu itu terbalik. Artinya dia rusak. Dan kita semua tenggelam di atas perahu, di air situ. Setelah itu sampai pagi, karena motor itu cuma bisa jalan 1 busi, kita tidak bisa tidak bisa cepat. Pagi sekitar jam 6 itu pas matahari mulai naik dari kulit air itu, lihat ini titik, dia lihat 1 titik yang kecil. Terus dia bilang kita menuju titik itu, dia bilang begitu. Jadi kita menuju ke arah titik itu. Makin lama titik itu dia berubah jadi banyak. Dari titik, terus titik itu dia berubah jadi daratan.
ini panjang begitu, terus itu daratan kita menuju. Dari kapten itu bilang, oke, berapa orang bisa berenang ke darat untuk cari tahu ini di mana dulu. Jadi waktu Doni berenang sampai di sana itu dia langsung buka depo baju dia kipas. Kita di Australia. Terus karena dia lihat itu apa lambang Australia itu, saya langsung dia berteriak, kita di Australia. Akhirnya kita tidur di situ sampai pagi. Pagi sekitar jam 11 siang. Jam 11, jam 12 begitu, itu custom itu datang. Mereka masukkan kita ke detention center. Iya, bulan Maret itu kita masuk di Melbourne. Masuk di Melbourne dan akhirnya lewat beberapa bulan kemudian saya dapat rumah ini. Ya, terus dan dari situ saya sampai sekarang tinggal di sini. Ada saat-saat yang bisa sendiri, terus tiba-tiba ada perasaan-perasaan ingin sekali untuk pulang, ingin sekali untuk duduk di pantai, cium bau laut, terus atau main ke hutan, jalan dengan teman-teman seperti dulu. Itu ada perasaan-perasaan seperti itu. Kalau pesan untuk saya punya keluarga sendiri, banyak berdoa. Kita tetap satu. Yang penting banyak berdoa. Semoga Tuhan bisa kasih kita kesempatan untuk bertemu lagi.
Thank you.